Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada ibu guru semuanya, hari ini kita berkumpul kembali ya untuk belajar bersama tentang kurikulum merdeka. Khususnya untuk hari ini kita akan membahas tentang menyusun alur tujuan pembelajaran. Ya, jadi mengapa kita perlu menyusun alur tujuan pembelajaran ya? Karena alur tujuan pembelajaran itu penting karena sebagai panduan kita untuk menyusun modul ajar. Seperti yang sebelumnya kita sudah menurunkan ya dari capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut yang sudah kita lakukan gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana caranya menurunkan dari tujuan pembelajaran itu menjadi alur tujuan pembelajaran. Setelah merumuskan tujuan pembelajaran, langkah berikutnya dalam perencanaan pembelajaran itu adalah menyusun alur tujuan pembelajaran. Jadi, alur tujuan pembelajaran itu sebenarnya memiliki fungsi yang serupa dengan apa yang dikenal selama ini dengan silabus. Jadi kalau dulu disebut dengan silabus gitu ya, sekarang disebut dengan ATP atau alur tujuan pembelajaran, yaitu untuk perencanaan dan pengaturan pembelajaran dan asesmen secara garis besar untuk jangka waktu 1 tahun. Oleh karena itu, pendidik atau guru itu dapat menggunakan alur tujuan pembelajaran saja, dan alur tujuan pembelajaran ini dapat diperoleh pendidik yaitu melalui yang pertama, kita merancang sendiri berdasarkan capaian pembelajaran. Yang kedua adalah mengembangkan dan memodifikasi contoh yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dan yang ketiga adalah menggunakan contoh yang disediakan oleh pemerintah. Jadi ada 3 cara kita bisa membuat ATP ini ya. Yang pertama merancang sendiri sesuai dengan CP, yang kedua kita memodifikasi apa yang sudah disediakan oleh pemerintah, atau yang ketiga kita menggunakan secara langsung atau mencontoh secara langsung apa yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi bagi pendidik merancang alur tujuan pembelajaran itu sendiri, tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya akan disusun sebagai satu alur yang berurutan secara sistematis, logis dari awal hingga akhir fase. Ya, alur tujuan pembelajaran juga perlu disusun secara linear, satu arah dan tidak bercabang, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Jadi dalam menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP itu ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Jadi ketika kita ingin menyusun ATP, ada beberapa prinsip yang bisa kita perhatikan. Jadi yang pertama adalah tujuan pembelajaran adalah tujuan yang lebih umum, bukan tujuan pembelajaran harian. Jadi tujuan pembelajarannya itu secara umum gitu ya, bukan tujuan pembelajaran yang sehari-hari yang dilakukan, tapi lebih ke umum. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran itu harus tuntas satu fase, tidak terpotong di tengah jalan. Jadi ATP yang kita susun itu harus tuntas di fase fondasi yang saat ini kita lakukan, tidak terpotong di tengah jalan. Yang ketiga, ATP perlu dikembangkan secara kolaboratif. Apabila guru mengembangkan, maka perlu kolaborasi guru lintas kelas atau tingkatan dalam satu fase. Contohnya ya, di sini adalah kolaborasi antara guru kelas 1 dan kelas 2. Ya, ini untuk fase A. Mungkin untuk fase fondasi kita bisa saling bekerja sama gitu ya, antara guru yang lain dengan guru yang satunya. Yang keempat, alur tujuan pembelajaran dikembangkan sesuai karakteristik dan kompetensi yang dikembangkan setiap mata pelajaran. Oleh karena itu sebaiknya dikembangkan oleh guru pakar mata pelajaran, termasuk guru yang mahir dalam mata pelajaran tersebut. Jadi ATP itu dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan dari setiap mata pelajaran. Atau kita di fase fondasi gitu ya, ATP yang disusun itu ya sesuai dengan
bagaimana karakteristik yang ada di sekolah kita saat ini.